Semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kereta ini adalah kereta CIT yang sedang diuji coba dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya. Kecepatan yang akan dicapai adalah 350 km per jam dan sempat diinformasikan seperti keong. Kita rehat sejenak. Untuk membuktikan kecepatannya di 300 km per jam, kita akan hitung nanti di video paling belakang. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi dan seterusnya. Di dalam kabin dari kereta cepat Jakarta-Bandung tertera kecepatan si kereta adalah 303 km per jam. Nah, kita akan coba ukur bagaimana sebenarnya kecepatan ini bisa diraih. Baik, kita akan masuk ke tol layang MBZ ya untuk dapat melihat dari pergerakan kereta, karena si layang MBZ sendiri bisa dibilang agak lebih tinggi dan pada beberapa lokasi sejajar dengan layang kereta cepat Jakarta Bandung. Dari seluruh trek yang ada beberapa area trek yang dikasih balas ya atau batu. Kemudian ada area trek yang berada di atas beton langsung atau slab track. Nah, kecepatan dari kereta itu yang paling maksimal bisa dijalankan di atas yang slab track, sedangkan yang untuk di atas balas itu tidak bisa maksimal karena sesuai dengan standar keamanan pengoperasian dari kereta cepat. Itu yang kami dengar dan kami diskusikan dengan petugas yang ada di sekitar stasiun Karawang. Nah, kali ini kita akan menuju ke daerah Karawang ya. Di tol layang MBZ kita lihat di sini memang ya ada belokan tikungan. Kemudian juga untuk area Bekasi Timur sampai ke arah Halim itu menggunakan batu balas. Jadi secara standar dari pengoperasian, maka untuk Bekasi Timur sampai ke arah Halim itu tidak akan mencapai kecepatan maksimal 300. Selain itu, Halim juga merupakan stasiun akhir yang ada di Jakarta, jadi speed akan diturunkan mungkin di sekitar 100-an ya, 150 atau menjelang 200. Kemudian di kiri ini kita lihat LRT Jabodebek juga lalu lalang ya, di beberapa waktu lalu kita perhatikan sering karena nantinya juga akan dibuka ya untuk umum pada tanggal 12 Juli untuk dapat dinaiki atau uji coba ya oleh publik. Nah, disinilah terdapat tikungan, kemudian nanti di sekitar Bekasi Timur, nah barulah ada slab track ya, dan slab track itu cukup panjang sampai dengan turun di subgrade di sekitar Karawang, kemudian dari Karawang Purwakarta terus ke sampai stasiun Tegaluar. Dari Tegaluar sampai ke arah depo itu menggunakan batu balas kembali dan itu jaraknya juga tidak jauh. Kemudian kita lihat dari Tegaluar, stasiun Tegaluar ke depo Tegaluar itu jalannya juga treknya menikung ya, kurang lebih. Nah, ini lokasi di mana si kereta cepat si CIT biasanya berhenti di sini. Dari beberapa uji coba fase 2 yang kita sempat pantau ya di depan Revo atau DK14 ya. Baik, di sebelah kanan ya, di sekitar Bekasi Timur kita mulai lihat ada 2 lampu yang menyala dan itu adalah kereta CIT yang juga diuji coba beberapa waktu lalu. Kita juga melihat ya, dan berpapasan kali ini kita agak slowkan. Jadi si kereta CIT ini sedang melakukan uji coba terus menerus kurang lebih 5 kali rit ya sehari pulang pergi. Dan ini juga sama, jadi ini baru balik dari Halim ya, tadi kita lihat dia ke arah Halim. Namun sebenarnya tidak sampai ke Halim tapi sampai di Revo, lalu balik kembali ke arah Bandung ya. Nah, barusan kita lihat nih keretanya balik ke arah Bandung ya, namun kalau kita kejar ini sudah nggak dapat ya, itu sudah jauh di sana. Jadi kemungkinan kecepatan adalah 2 kali lipat dari yang kita jalankan ya. Saat ini kita melaju dengan kecepatan 100 km per jam ya, di tol layang MBZ maksimal. Kemudian ini ada salah satu channel sahabat kita dari Bandung ya, ada di description.
Di sini si kereta cepatnya juga sangat kencang ya, dan hal yang tidak mustahil, kecepatan 300 km per jam dapat dicapai. Ini dari media sosialnya si kereta cepat ID di dalam kabin masinis ya. Nah, sistem yang digunakan GOA bukan level 3 tanpa masinis, tapi tetap menggunakan masinis, dan ini adalah waktu si kereta CIT sempat dicoba awal sekali bersama dengan IMU ya, IMU Komodo Merah, namun Komodo Merah hanya diuji coba kemarin di fase pertama sekali, fase kedua beberapa kali ya. Namun si Komodo Merah tidak menggunakan speed sekencang si CIT yang ada. Nah, ini pada waktu itu CIT sempat menuju ke arah Halim ya. Halim sendiri seperti di video kita sebelumnya itu sedang berbenah ya, dikarenakan memang ada beberapa hal yang harus diselesaikan selain juga menyelesaikan atap ya. Lalu ada akses menuju ke stasiun Halim. Saat ini yang paling bisa dilakukan adalah menggunakan LRT Jabodebek, turun di stasiun LRT Halim, lalu stasiun tersebut ya tersambung dengan sebuah bangunan di dalam kompleks stasiun kereta cepat Halim, dan di sana ada Sky Bridge ya menuju ke arah stasiun kereta cepatnya. Ini untuk jarak slow motion ya dari si CIT-nya. Terdapat 8 kereta dari satu rangkaian ini ya. Model moncongnya sebenarnya sama, speknya sama dengan Komodo Merah, kecepatannya sama, semuanya identik, hanya saja ini memang kereta kuning dipergunakan untuk uji coba ya selama proses persiapan. Nah, untuk Shinkansen di Jepang itu juga punya kereta uji coba yang namanya Dr. Yellow. Jadi setiap track ya, track kemudian signaling, kemudian juga kelistrikan dan apapun lah ya terkait dengan operasional kereta cepat Jakarta Bandung, sebelum si kereta penumpang berjalan maka akan dilakukan oleh CIT terlebih dahulu. Nah, mungkin di setiap hari sebelum operasional ya, kalau tidak salah ada informasi bahwasannya si kereta ini akan diuji coba di jam dini hari sampai ke jam 4 pagi. Barulah si kereta penumpang akan lalu lalang ya setelah si kereta ini menyatakan sesuai dengan standar. Di depan sana terdapat ada gardu traksi, di mana gardu tersebut mensuplai listrik ya untuk catu daya penggerak dari si trainset yang ada, dan terdapat 4 gardu traksi sepanjang dari Halim sampai ke arah Tegaluar ya. Ini kita berada di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Karawang ya. Di bagian sini stasiunnya sudah dalam proses mungkin penyelesaian ya. Hanya saja akses yang belum ada. Di bagian bawah ini adalah treknya. Tampak juga selain ada ini ya, semacam manuver kereta. Jadi ada relnya di ada pemindah rel lah di sininya. Relnya ada alternatifnya, apakah mau berhenti di kiri atau mau lurus seperti itu. Nah, seperti ini stasiunnya berada di sekitar persawahan warga. Hanya saja mungkin nanti dibutuhkan akses di antara kawasan yang ada, karena targetnya di sini adalah kawasan industri yang ada di sisi barat dan timur dari stasiun. Sisi baratnya adalah Delta Mas, kemudian sisi timurnya KIIC ya, Karawang International Industrial Center kalau tidak salah. Di bagian depan sana sebenarnya itu ada Sutet ya, jadi kita tidak akan menuju ke sana, takutnya ditarik ya si drone-nya menuju ke arah Sutet. Baik, selain itu ya ada informasi juga bahwasannya nanti akan ada tol yang akan disambungkan kemari, namun kita tidak tahu ya. Nah, area ini juga nanti akan menjadi area TOD dan makin akan berkembang karena sudah ada pengembangnya yang bersiap untuk membuat area ini lebih berorientasi transit ya, bisa mengakomodasi hunian, komersial, juga industri karena satu kawasan industri.
Nah, di bawah ini adalah kereta IMU ya, komodo merah dari salah satu sahabat kita, Muhammad Fahri ya. Si IMU ini hanya diuji coba saat ini, second fase kedua di Kota Bandung sampai ke arah Padalarang, kemudian kembali ke arah Tegaluar. Untuk sisi Jakarta masih belum ya. Baik, ini kita coba ya, uji coba si kereta kita hitung. Nah, dari titik ini, titik tiang itu sampai ke tiang dari listrik, tiang listrik yang ada di sana atau tiang sutet, yaitu jaraknya 1 km. Dan tadi adalah kecepatan tanpa videonya dipercepat ya atau diperlambat, tapi 1:1. Nah, 1 km ini ya dimana kita berada tadi sampai ke arah ini nih, Wanakerta ya namanya. Kita akan hitung waktu tempuhnya kurang lebih 10 sampai 12, taruhlah 12 detik ya. Nah, ini tiang sutetnya berada di situ. Nah, jika 12 detik bisa ditempuh dengan 1 km, 60 detik maka akan dapat menempuh jarak 5 km. Nah, dengan 1 jam atau 60 menit 300 km per jam. Segitulah sebenarnya kecepatan kereta itu tadi, kurang lebih ya. Mungkin akan lebih cepat karena kita menggunakan angka maksimal di 12 detik ya. Bila itu 10 detik maka 350 km per jam akan tercapai. Nantikan part 2, kita akan shoot kembali di Karawang.